Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan wa sallama taslima amma ba'd. Hadirin jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, kaum muslimin muslimat yang saya hormati. Kembali kita membaca hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kitab kita Riyadhus Shalihin. Kali ini kita memasuki hadis yang ke 1219. Qala Imam An-Nawawi rahimahullah wa an Abi Ayyub radhiyallahu anhu أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أخبرني بعمل يدخلني الجنة. Dari Abu Ayyub Al-Ansari, semoga Allah meridainya, bahwa ada seorang berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, kabarkan kepadaku suatu amalan yang bisa memasukkanku ke dalam surga. Ya. Ini pertanyaannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, amalan-amalan apa yang bisa menyebabkan seorang masuk surga? Baik. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, masuk ke dalam surga itu dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bukan artinya amalan itu sendiri yang dibarter dengan surga. Enggak ada yang mampu amalan siapapun. Jadi misalnya ini amalannya, mana surganya, kayak jual beli gitu. Gak ada yang bisa. Tapi seorang beramal supaya disayang oleh Allah, supaya dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan rahmat itulah, dengan rahmat Allah itulah seorang dimasukkan ke dalam surga. Jadi itu maksudnya. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda dalam sebuah hadis yang sahih, la yadkhulu ahadun bi'amalihi al-jannah. Sekali-kali tidak ada seorang pun yang masuk surga semata amalannya. Beliau mengatakan tidak ada seorang pun. Maka para sahabat bertanya, wala anta ya Rasulullah, bagaimana dengan anda? Rasulullah juga beramal, beliau punya amalan, dan tidak ada yang bisa menandingi amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau tadi bilang tidak ada seorang pun yang masuk surga dengan amalannya, dengan semata amalannya. Berarti termasuk Rasulullah. Begitulah pertanyaan yang disampaikan kepada beliau. Dan jawaban beliau, wala ana, iya. Demikian pula aku. Illa ayyatadhammadani Allahu birahmatin minhu wa fadl. Hanya saja Allah Subhanahu wa taala ya menjamin masuk surga dengan rahmat dan keutamaan. Allah Subhanahu wa taala diikuti Rasulullah SAW dengan rahmatnya dan keutamaannya.
dengan itu beliau masuk surga. Subhanallah. Ini juga menunjukkan bahwa setiap muslim hendaknya tawadhu, rendah hati, tidak merasa bahwa sudah banyak amalan yang sudah dikerjakan. Ya. Karena tidak ada seorang pun yang bisa menandingi amalan Rasulullah SAW. Bersamaan dengan itu, hanya sebab amalan tidak bisa membuat orang itu masuk surga. Yang membuat orang masuk surga adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka beramallah, berharap kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Apalagi amalan kita, manusia umumnya banyak compang-camping, banyak kekurangan. Maka kita sangat butuh terhadap kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita beramal suatu ibadah, maka kita berharap ya Allah Subhanahu wa taala menerimanya. Kita berharap agar Allah Subhanahu wa taala menyayangi kita. Itulah harapan-harapan. Nah, dengan itulah kita dimasukkan ke dalam jannah. Nah, di sini seorang bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang amalan-amalan yang bisa memasukkan ke dalam jannah. Beliau mengatakan, ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Engkau beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan engkau tidak menyekutukannya dengan apapun. Ya, beribadah kepada Allah dan tidak menduakannya atau menigakannya dan seterusnya. Karena syirik itu artinya menduakan Allah. Bukan artinya syirik itu iri dan dengki seperti sebagian orang ucapkan. Ya. Syirik itu menduakan Allah, menigakan Allah, menyekutukan Allah. Dan itu merupakan kezaliman yang paling besar. Inna syirka la zulmun azim. Sebenarnya kesyirikan adalah kezaliman yang paling besar. Ya. Jadi amalan pertama yang bisa memasukkan seorang ke dalam jannah adalah tauhid. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja dan tidak menyekutukannya dengan apapun. Ya. Sebagaimana juga firman-Nya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Ya. Apa itu ibadah? Ibadah kata Syekhul Islam Ahmad bin Taimiyah rahimahullah adalah ismun jami' likulli ma yuhibbuhu Allah wa yarda min al-aqwali wal af'ali dhahirah wal batinah. Ibadah adalah sebutan bagi segala sesuatu yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu berupa ucapan ataupun perbuatan yang tampak maupun yang tersembunyi. Itu definisi ibadah. Segala sesuatu yang dicintai dan diridhai oleh Allah, baik itu ucapan atau perbuatan yang tampak ataupun yang tersembunyi. Jadi luas sekali cakupannya dan semua itu lillah, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, sebagaimana Allah satu-satunya yang berhak untuk disembah karena dialah satu-satunya pencipta, ya, pemberi rizki dan mengatur segala urusan, satu-satunya, tidak ada sekutu baginya. Sebab itu ya, dalam sebuah prinsip al-khaliq li hadhihi al-asya' huwa al-mustahiq lil ibadah. Pencipta alam semesta, alam itu artinya makhluk, semesta itu seluruhnya, artinya pencipta seluruh makhluk
dialah yang berhak untuk disembah. Karena dia adalah Tuhan sungguhnya. Karena manusia ya enggak sedikit yang menjadikan ciptaan-ciptaan Allah sebagai Tuhan, menyejajarkan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala, mensifati mereka dengan sifat-sifat ketuhanan. Padahal mereka makhluk, ciptaan, bukan pencipta. Kalau misalnya diinventaris ya, yang dianggap sebagai Tuhan sekian banyak, siapa sang pencipta? Cuman satu. Dan itu juga diakui oleh kaum musyrikin di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ditanya siapa pencipta alam semesta, mereka bisa jawab Allah. Siapa pencipta langit dan bumi? Allah. Siapa pencipta diri kalian? Allah. Mereka tahu itu. Tapi ketika mereka diperintah untuk beribadah hanya kepada Allah, mereka menolaknya. Disitulah keanehannya. Ya. Mereka mengatakan aja'alal alihata ilaha wahida. Apakah Tuhan-Tuhan yang banyak mau dijadikan satu saja, yang lainnya ditinggal? Yang berhak disembah itu cuma satu. Inna hadza la syai'un ujab. Sungguhnya ini hal yang aneh. Menurut mereka aneh. Ya subhanallah. Maka sungguhnya yang aneh adalah pikiran mereka. Ketika mereka menduakan Allah, padahal mereka tahu pencipta alam semesta adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka yang berhak disembah hanya Dia. Baik. Di antara contoh ibadah adalah doa. Orang yang bertauhid ya, dalam beribadah kepada Allah, kalau berdoa hanya kepada Allah, diminta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika seorang berdoa kepada Allah, berdoa juga kepada selain Allah, meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala, berarti dia menduakan Allah. Berarti dia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Sebagian orang diingatkan, jangan meminta kepada selain Allah, itu adalah kesyirikan. Lalu jawabannya, kan yang penting saya masih meminta kepada Allah. Jadi dikira namanya perbuatan syirik itu ketika tidak meminta lagi kepada Allah. Bukan begitu. Namanya juga menduakan Allah, menyekutukan Allah. Dia meminta kepada Allah, meminta juga kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Berharap ada kuburan keramat, batu keramat, pohon keramat, ataupun apa saja. Padahal yang diperintahkan adalah beribadah hanya kepada Allah, meminta hanya kepada Allah, berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini kalimat harus betul-betul difahami dan harus diresapi, dan itulah makna kalimat tauhid, la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang benar untuk disembah kecuali Allah. Kita sekarang berada di bulan Safar. Dahulu bangsa jahiliyah menganggap bahwa bulan Safar itu adalah bulan sial. Bulan Safar adalah bulan sial. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan la Safar. Tidak ada bulan sial namanya Safar, nggak ada. Beliau menafikan. Ya, dan ini termasuk anggapan-anggapan sial pada yang lainnya yang disebut dengan tatayur. Ya. Tatayur itu menganggap sial sesuatu yang dilihat, didengar, atau dibaca. Yang dilihat misalnya sesuatu yang buruk, ya dia lihat, terus dia kaitkan dengan nasib dia. Jangan-jangan nih nggak baik nih depan. Ya, entah dia lihat lipan jalan gitu, dia siap-siap mau beraktivitas, udah lipan lewat. Waduh, ada apa nih? Jangan-jangan gitu. Terus dia dengar suara burung misalnya di malam hari. Suara burung tertentu. Nah, ini ada yang mati nih. Gitu.
dikait-kaitkan hal-hal yang sial kepada makhluk seperti ini. Terus kalau yang dibaca angka-angka, ini angka 4 sial nih, 13 sial nih. Saya pernah dapat itu sebuah perumahan daerah Sentul sana. Itu nggak ada angka 4-nya sama sekali. Di nomor 1 sampai 10 4-nya hilang, gitu ya. Terus 14 nggak ada, ya, dan seterusnya sampai di angka 39. Itu 40 sampai 49 nggak ada, langsung loncat 50. Sampai sebegitunya takut dengan angka 4. Anggap sial. Subhanallah. Ini semua apa? Kesyirikan. Rasulullah SAW mengatakan at-tatayyuru syirkun. Tatayyur, menganggap sial sesuatu, ya, itu adalah kesyirikan. Yang memberikan keberuntungan ataupun kesialan adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang ngatur. Seorang dapat anugerah atau seorang gagal mendapatkannya itu Allah Subhanahu wa taala. Bukan kepada benda-benda semacam ini. Ya. Itu namanya menduakan Allah Subhanahu wa taala. Dan macam-macam kesyirikan itu banyak sekali, dan itu dipelajari dalam pembahasan tentang akidah. Ya. Hal ini penting jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Karena apa? Karena beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata dan tidak menyekutukannya dengan apapun, itu merupakan amalan yang bisa memasukkan ke dalam surga. Tauhid. Ya. Tauhidullah. Mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam beribadah kepadanya. Baik. Dan tidak menyekutukannya dengan apapun. Kemudian yang kedua, wa tuqimus shalah. Dan engkau dirikan salat. Jadi Nabi SAW bilang kepada orang tadi, tauhid, tidak menduakan Allah. Yang kedua, kamu dirikan salat. Ya, salat 5 waktu itu merupakan tiangnya agama. Ya, sebagaimana sabda Nabi SAW, wa amudus shalah, tiangnya agama itu salat. Maksudnya tiangnya keislaman seseorang, itu maksudnya. Tiangnya keislaman seseorang. Jadi seorang mengatakan dirinya muslim, artinya dia memeluk Islam, kan gitu kan. Nah, dasarnya, fondasinya itu adalah tauhid. Beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja, tidak menduakannya dengan apapun. Oke. Nah, tiangnya itu adalah salat. Tiang keislaman seseorang adalah salat. Artinya kalau orang itu enggak salat, ambruk keislamannya. Artinya dia bukan muslim. Karena Nabi SAW sendiri mengatakan ini. Ya, al-ahdul ladzi bainana wa bainahumus shalah faman tarakaha faqad kafar. Ikatan antara kami dengan mereka adalah salat, yang meninggalkannya dia kafir. Subhanallah. Itu Nabi sendiri yang bilang, warning keras. Jadi nggak bisa ditawar tuh salat 5 waktu. Satu aja bolong, nggak bisa. Ya. Ini lagi sakit ya. Kalau sakit ya bisa salat sambil duduk. Ya. Duduk nggak bisa juga. Ya, baring bisa. Rasulullah yang bilang, shalli qa'iman fa illam tastati' fa qa'idan fa illam tastati' fa 'ala jamb fa illam tastati' fa mustanqiyan. Berdiri, salatlah dengan berdiri kalau nggak bisa dengan duduk. Kalau nggak bisa dengan berbaring miring, ya, sisi kanan. Kalau nggak bisa juga maka dengan terlentang. Jadi prinsipnya salat harus dikerjakan. Akan tetapi dalam pelaksanaannya di situ ada toleransi. Jadi toleransi ataupun rukhsah, keringanan itu pada teknis pelaksanaannya. Tapi prinsip bahwa salat harus dikerjakan itu nggak bisa dikurang-kurangi. Walaupun seseorang dalam keadaan sakit berat, yang tersisa hanyalah kesadaran. Bagaimana salatnya? Sebisanya. Dengan isyarat. Kan ada najis di situ, ya nggak apa-apa, itu darurat buat dia. Kondisinya memang nggak normal. Wudu nggak bisa juga, tayamum juga nggak bisa, ya nggak apa-apa.
bisanya hanya dengan isyarat, lakukan dengan isyarat. Gitu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an yang mulia, fa in khiftum farijalan aw rukbana. Kalau kalian dalam keadaan genting, kalian bisa sholat sambil berjalan atau berkendara. Gitu. Kondisi genting seperti apa? Misalnya pas lagi sholat tuh gempa gitu. Boleh nggak menyelamatkan diri? Boleh. Apakah perlu sholatnya dibatalkan? Jangan dibatalkan. Terus sholatnya gimana? Ya, sambil jalan, terusin aja. Ketika terjadi gunung meletus pas waktu masuk sholat misalnya, dan waktunya sempit, orang berlari, ya, berlari sambil sholat. Ini kan genting kondisinya. Pas terjadi kebakaran, naudzubillah, di waktu sholat, ya dikerjakan kondisinya sambil siram-siram api gitu kan, apinya dipadamkan, sholatnya gimana? Ya begitu, sebisanya. Ini kondisi-kondisi yang tetap mengharuskan seorang sholat, gak ada udzur sama sekali, gitu. Baik, cuma sekalian yang dimuliakan Allah, dalam kondisi perang misalnya, waliyadzubillah, alhamdulillah negeri kita aman, kita harus banyak bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Di negeri yang lain perang, dan juga nggak sedikit yang terimbas dari peperangan. Ya, di zaman sekarang ini kita nggak, perang Rusia dengan Ukraina itu juga dampaknya kan besar di sono. Baik, kita lihat kondisinya, ada daerah-daerah hancur, keamanan hilang, nggak nyaman. Baik, nah seandainya itu terjadi, ya nasallallahu alaihi wasallam, kita mohon pada Allah jangan terjadi di tempat ini, di negeri ini. Baik, dalam keadaan perang sekalipun, ketika masuk waktu sholat, ya tetap sholat. Sebagaimana sholatnya? Ya sebisanya, sambil tiarap gitu. Atau mungkin sekarang petugas-petugas keamanan yang berjaga misalnya di atas pohon, dia harus bergelantungan. Ya, masuk waktu sholat, sholatnya gimana? Karena memang dia bertugas, ya begitu sholatnya. Ada yang tiarap juga misalnya untuk mengintai musuh di semak-semak, di ilalang-ilalang. Sholatnya gimana? Sebisanya, dia nggak bergerak. Kalau dia berdiri ya kelihatan. Sambil tiarap dia sholat, sebisanya. Ini kondisi-kondisi yang memang membuat pelaksanaan sholat itu nggak normal. Tapi tetap sholatnya dikerjakan apapun keadaan, karena dia adalah tiangnya agama, dan dia, yaitu sholat, merupakan amalan pertama yang akan dihisab oleh Allah dari masing-masing hamba. Kalau baik sholatnya, maka diterima amalannya. Kalau tidak, maka tidak akan diterima. Itu sholat. Kemudian kata Nabi SAW, amalan yang ketiga, wa yu'tiz zakah, wa tu'tiz zakah, dan engkau tunaikan zakat. Ya. Ini amalan yang bisa memasukkan ke dalam jannah. Dan yang keempat, watasilur rahim, dan engkau sambung tali silaturahim. Engkau sambung tali silaturahim. Ya. Ar-rahim ini asalnya dari kata rahim, ibu ya. Disitulah lahir keturunan, kemudian keturunan itu berkembang, ya. Dan mereka punya ikatan, ya, mereka punya ikatan kerahiman yang sama, itu dia, dari rahim yang sama. Maka hubungan di antara mereka itu adalah hubungan kerahiman, dan dianjurkan hubungan itu diikat, namanya silaturahim, ya, hubungan kekerabatan, hubungan kerahiman. Dan ini hal yang sangat penting, sebab ancaman dosanya bagi pemutus hubungan kerabatan dan kerahiman itu besar. Ya, bahkan kata Nabi SAW, ma min dambin ay ajdaru ay yu'ajjila
li sahibihil uqubah ma'a ma yaddakhiru fil akhirah min qati'atir rahim wal baghi. Tidak ada dosa ya yang lebih pantas untuk disegerakan hukumannya di dunia, ditambah lagi simpanan itu di akhirat. Jadi di dunia udah dikasih hukumannya, apalagi nanti di akhirat. Min qati'atir rahim wal baghi. Ya. Daripada dosa memutus silaturahim dan dosa berbuat sewenang-wenang. Ini dua dosanya. Hukumannya di dunia kontan. Di akhirat masih ada lagi yang akan dikenakan sama dia. Subhanallah. Yaitu dosa memutus hubungan silaturahim dan dosa bertindak sewenang-wenang. Di antara bentuk kesewenangan adalah perzinahan, karena al-baghi itu biasanya dipakai untuk kesewenangan dalam bentuk perzinahan. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, hadis ini menunjukkan betapa pentingnya silaturahim. Ya, dan termasuk dari keharusan bagi setiap muslim yang memiliki kerabat. Bahkan Nabi SAW memberikan motivasi ya, kepada umatnya dengan mengatakan man sarrau ayyub satalahu rizquh wa yunsha'alahu fi atharih falyasil rahimah. Barang siapa yang ingin diluaskan rizkinya dan dipanjangkan umurnya, hendaknya dia menyambung silaturahim. Ya. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, hadis ini adalah hadis yang sahih, riwayat Al-Bukhari dan Muslim di dalam sahih keduanya. Jadi dalam hadis ini disebut 4 amalan yang bisa memasukkan ke dalam surga. Yang pertama adalah beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja dan tidak menyekutukannya dengan apapun. Yang kedua adalah mendirikan salat, yang ketiga adalah menunaikan zakat, dan yang keempat adalah menyambung tali silaturahim. Hadis berikutnya, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna a'rabiyyan ata an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, bahwa ada seorang Arab dusun ya mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk bertanya. Faqala, lalu dia berkata, "Ya Rasulullah, dullani ala amalin idza amiltuhu dakhaltul jannah." Wahai Rasulullah, tunjukkan kepadaku suatu amalan yang jika aku lakukan aku bisa masuk surga. Qal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an." Yang pertama, engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan engkau tidak menyekutukannya dengan apapun. Engkau tidak menduakannya dengan apapun. Oke, tadi udah diulas ya. Kemudian yang kedua, wa tuqimus shalah. Wa tuqimus shalah. Dan engkau dirikan salat. Salat lima waktu. Ini yang wajib-wajib ya. Wa tu'tiyaz zakat al-mafruḍah. Dan engkau tunaikan zakat yang diwajibkan. Wa tasumu Ramadan. Dan engkau puasa di bulan Ramadan. 4 yang disebut ini. Qala, maka Arab dusun itu berkata, "Walladzi nafsi biyadihi," demi yang jiwaku ada di tangannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Yang demi Allah. Ya, setiap jiwa kita ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Dia bersumpah dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, karena sumpah yang disebut di dalamnya hanya nama Allah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, man halafa bi ghairillahi faqad asyrak au kafar. Barang siapa yang bersumpah menyebut nama selain Allah, berarti dia telah berbuat kesyirikan atau kufuran. Gitu. Rasulullah yang bilang. Jadi kalau sumpah sebutnya demi Allah, gitu kan. Atau demi yang jiwaku ada di tangannya, sama aja demi Allah. Dalam bahasa Arab wallahi atau billahi
atau tallahi, itu kata-kata sumpah. Tapi kalau demi Allah, demi Rasulullah, nggak boleh. Rasulullah sendiri yang bilang dilarang, itu syirik, menduakan Allah, itu kekufuran. Ya, sebut nama Allah saja dalam sumpah. Kalau Allah Subhanahu wa taala, dia bebas bersumpah dengan menyebut apa saja. Wattini wazzaitun wadduha wallaili idza saja. Banyak sekali Allah bersumpah menyebut ciptaannya. Dan itu hak dia untuk berbuat apa saja. Tapi aturan untuk kita manusia itu dilarang bersumpah kecuali hanya menyebut nama Allah saja. Gitu. Nah, setelah itu, setelah dia bersumpah, dia mengatakan begini, la azidu ala hada. Kan disebut oleh Nabi, wahai Rasulullah, tunjukkan kepadaku amalan yang jika aku lakukan aku masuk surga. Sebutkan 4 di situ. Minus haji, ya. Bertauhid dan tidak menduakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian salat, zakat, puasa. Lalu dia bilang begini, demi Allah aku tidak tambah lagi dari apa yang disebut tadi. Udah 4 itu aja yang kulakukan, dijaga. Yang lain-lain, kan ada amalan-amalan sunnah, enggak, ini aja udah. Kata dia begitu ya. Terus falamma walla, ketika orang itu pergi, kata Abu Hurairah, ketika orang itu pergi, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man sarrahu ayyandura ila rajulin min ahlil jannah falyandur ila hada. Barang siapa yang ingin melihat seseorang yang termasuk penduduk surga, lihatlah orang itu. Subhanallah. Ini juga termasuk orang yang dijamin masuk surga. Dia apa aktivitasnya? Hanya mencukupkan amalan-amalan yang wajib saja. Konsisten di situ. Ya. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai' ahabbu ilayya mimma aftaratuhu alaihi." Tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada dia mengerjakan apa yang aku wajibkan kepadanya. Jadi amalan-amalan wajib yang dikerjakan oleh hamba Allah itu adalah cara terbaik untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jaga itu amalan wajib. Sholat lima waktu itu amalan wajib. Yang lainnya penyempurna amalan-amalan sunnah. Ya. Tapi di dalam hadis ini orang itu mengatakan, aku jaga itu, aku nggak akan lebihkan. Itu aja udah. Tapi Rasulullah sudah bilang, ya, barang siapa yang ingin melihat seorang dari penduduk jannah, lihat dia. Gitu. Artinya dia konsisten dengan pernyataannya itu. Dia minta petunjuk pada Nabi SAW tentang amalan-amalan yang bisa masuk dalam jannah, lalu ditunjukkan oleh Nabi 4 hal tadi, dan dia mengatakan, aku nggak akan lebihkan daripada itu. Itu yang ujar. Rasulullah bilang, lihat dia penduduk surga. Konsisten. Oleh sebab itu jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, jangan sampai meremehkan amalan-amalan wajib, amalan-amalan fardu. Lakukan sebaik-baiknya. Karena ada sebagian yang mendahulukan amalan sunnah daripada amalan fardu. Ini kebalik. Kebalik. Semangat sekali amalan sunnah, amalan sunnah, amalan sunnah. Tapi yang fardunya terlantar. Ya billah. Ini kebalik. Bukan begitu caranya. Justru yang fardu itulah yang dijaga dan dilaksanakan sebaik mungkin. Baru pelengkapnya, penyempurnanya yang sunnah. Baik. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Hadis berikutnya, wa an Jarir ibn Abdullah radhiyallahu anhu
Qala bay'atu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ala iqamis salati wa ita'i zakati wa nushi li kulli muslim, muttafaqun alaih. Kata Jarir bin Abdullah, semoga Allah meridainya, beliau mengatakan, aku membaiat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baiat itu adalah sumpah setia. Ya. Untuk apa? Ya. Yang pertama, kata Jarir, untuk mendirikan salat. Ini salat fardu maksudnya 5 waktu. Wa ita'iz zakah, dan untuk menunaikan zakat. Ya, kalau memang sudah waktunya tiba, ya, dan harta yang dimiliki sesuai dengan nisab, maka dia tunaikan zakat. Ya, ada nisab, ada haul. Ada nisab, ada haul. Itu secara umum harta kekayaan itu dilihat dari nisab dan haulnya. Nisab itu adalah nilai minimal wajib zakat, ya. Haul itu setelah berlalu selama setahun. Misalnya seorang memiliki harta anggap standarnya emas. Kalau emas itu 85 gram, ya, berarti sekira 85 juta, dan itu sudah berlalu selama setahun, maka dikeluarkan 2,5%-nya. Nah, itu zakatnya. Baik. Kalau dia memiliki harta lebih daripada itu, ya mesti harus dia keluarkan. Itu kan nilai minimalnya. Ya, di bawah itu dia tidak wajib zakat. Ya, di bawah angka tersebut dia tidak wajib zakat. Kalau di atas itu, maka dia harus zakat. Setiap tahunnya 2,5%. Nah, Jarir membaiat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di atas hal tersebut, mendirikan salat, menunaikan zakat. Yang ketiga, wan nushi likulli muslim. An-nus itu nasihat, ya, nasihat. Cuman kata nasihat ini kalau dalam bahasa Indonesia, kan bahasa Indonesia menyerap juga bahasa-bahasa asing, kosakata bahasa asing. Itu berubah, ya, berubah maknanya. Dan itu juga disebutkan oleh ahli bahasa di Universitas Indonesia. Ya, terkadang ketika bahasa asing diserap, itu cara pengucapannya berubah, ya kan? Ada yang maknanya berubah. Nah, ini contohnya nih, nasihat itu asalnya dari bahasa Arab, tapi mengalami perubahan makna. Kalau di kita nasihat itu ya memberikan ujangan, himbauan, itu kan menasehati, arahan, bimbingan, nasihat. Sementara an-nus dalam bahasa Arab itu adalah memberikan yang terbaik kepada pihak lain. Itu makna nasihat. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-dinun nasihat. Agama itu adalah nasihat. Ini hadis sahih riwayat Muslim, ya. Qulna liman, untuk siapa? Kata para sahabatnya. Untuk siapa wahai Rasulullah? Kata Rasulullah, lillah. Untuk Allah. Jadi agama ini nasihat untuk Allah. Gimana memahaminya? Bagaimana nasihat agama ini nasihat untuk Allah? Rasulullah mengatakan wali rasulihi, nasihat untuk rasulnya. Wali a'immatil muslimin, dan nasihat untuk para pemimpin muslimin. Wa amatihim, dan nasihat untuk masyarakat luas. Itu dia. An-nus atau nasihat itu memberikan yang terbaik untuk pihak lain. Itu arti yang sebenarnya dalam bahasa Arab. Jadi kalau kita memberikan yang terbaik pada Allah, gimana? Ya, kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya, menerima takdirnya. Gitu dia. Kalau kita memberikan nasihat kepada Rasulullah, maksudnya gimana? Ya, kita memberikan yang terbaik untuk beliau, menjalankan perintahnya, membenarkan berita yang disampaikannya, menjauhi larangannya, dan tidak beribadah kepada Allah kecuali sesuai dengan aturan beliau. Lalu bagaimana an-nus atau nasihat kepada para pemimpin? Ya, memberikan masukan-masukan yang konstruktif, yang positif, ya, dan tidak memaksakan. Sampaikan aja. Perkara diterima alhamdulillah, enggak ya udah urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan sama? Ya, kita berbuat baik pada sama, menginginkan kebaikan kepada mereka sebagaimana kita ingin baik juga. Itu makna nasihat.
Tapi seperti yang saya katakan tadi, bahwa ketika sudah diserap dalam bahasa Indonesia itu mengalami perubahan, dan ini mesti harus dicermati. Karena kalau kemudian diterjemahkan begitu saja tanpa diarahkan pada makna sesungguhnya dalam bahasa Arab, maka artinya bisa hancur sekali. Ya, nggak sedikit juga kata-kata semacam ini yang memiliki perubahan makna. Di antaranya fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Ya, membunuh lebih kejam lah. Gimana? Kalau fitnah itu diartikan menuduh dengan tuduhan bohong, kan begitu. Padahal fitnah yang dimaksud itu adalah al-ibtila wal imtihan, ujian dan cobaan. Itu makna secara bahasa. Dan fitnah yang dimaksud adalah syirik, menduakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu maknanya benar. Wa qatiluhum hatta la takuna fitnah. Gitu. Perangi mereka sampai betul-betul hilang fitnah, hilang kesyirikan. Wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah, sehingga amalan itu, agama itu lillah, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu dia. Nah, ketika dalam bahasa Indonesia diserap fitnah itu artinya menuduh bohong orang lain dengan tuduhan palsu. Ya enggak ketemu. Subhanallah, fitnah lebih kejam dari membunuh. Ya enggak ada kamusnya dalam kamus fikih. Ya, membunuh jelas lebih kejam daripada menuduh, kan begitu. Kalau diartikan fitnah tadi adalah menuduh. Subhanallah. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, nah hal-hal semacam ini itu terjadi dan sering menimbulkan kesalahpahaman. Jadi istilah-istilah syar'i dalam bahasa Arab kembalikan kepada maknanya dalam bahasa Arab, karena itu diterangkan juga di sana kamus-kamus bahasa Arab. Jadi istilah-istilah diterangkan maknanya begini, begini, begini. Tidak langsung diterjemahkan dalam bahasa kita. Gitu. Nah, kembali kepada hadis kita, hadis yang terakhir, Jarir bin Abdullah membaiat Nabi SAW untuk 3 hal. Ya, mendirikan salat, menunaikan zakat, dan selalu memberikan yang terbaik kepada setiap muslim. Dia ingin saudaranya baik sebagaimana dia juga ingin baik. Itu makna nasihat. Contohnya begini, ada hadis, ya. Suatu ketika ada seorang membeli seekor kuda dengan harga tertentu. Kemudian dia pergi, dia naiki kuda itu. Dia dapati ada kuda, ya, ada kuda yang lebih rendah, tapi dengan harga yang sama. Ada kuda yang lebih rendah dengan harga yang sama dengan kuda yang dia beli, gitu. Berarti kan dia untung dong, kan begitu. Dia ngeliat ini, wah ini kayaknya saya kurang nih, kurang bayar, gitu. Bukan lebih bayar, kurang bayar, lebih murah. Itu aja harganya segitu, sama seperti uang yang saya bayarkan. Akhirnya kembali kepada penjualnya, wahai saudara, kayaknya aku harus tambah ini. Aku melihat kuda yang sama atau kuda yang lebih rendah saja harganya sama dengan ini. Aku tambahin kamu ya, ini uangnya. Sebegitunya tuh, peduli kepada seorang muslim. Ya, kalau misalnya kadang-kadang orang salah ya, atau keliru misalnya ngasih barang yang bukan harganya, ya, dibayar misalnya angka 100 gitu, padahal harganya 150 dikasihkan. Wah ini bagus nih gitu. Ya gitu harusnya. Ini jangan-jangan dia salah bayar, dia jangan-jangan salah barang, dia balik lagi. Maaf, Anda benar nih, harganya segini nih. Jangan-jangan Anda yang salah nih. Oh iya, astagfirullah, ya ini duitnya, saya tambahin lagi. Sampai sebegitunya. Wan nus likulli muslim. Itu sekedar contoh saja jemaah. Artinya kita nggak ingin merugikan setiap muslim. Merugikan nggak boleh, apalagi sampai mendoliminya. Karena al muslimu akhul muslim. Muslim itu saudara sama muslim. La yadlimu, nggak boleh mendoliminya. Wala yahkiruh, nggak boleh menghina dan merendahkannya. Ya, taib. At-taqwa hahuna. Ketakwaan itu di sini. Ya, nggak boleh mendoliminya, nggak boleh yakhdhuluh, menelantarkannya, nggak boleh menghina. Karena muslim saudara sama muslim. Persaudaraan sama kaum muslimin ini ikatannya kuat. Ya.
Karena persaudaraan itu karena Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi SAW mengatakan, la tadribul muslimin, jangan kalian pukul kaum muslimin. Lagi ya mungkin saja orang berselisih gitu ya. Karena dia muslim gitu, kamu muslim oh nggak jadi pukul gitu. Rasulullah melarang untuk mukul muslim. Kita bersaudara, udah kita selesaikan baik-baik aja lah. Begitu jemaah. Oleh sebab itu kalau kita dapati di Saudi Arabia misalnya, mana ada orang berantem pukul-pukulan, malah menawarkan dirinya untuk dipukul. Pukul saya gitu. Kenapa? Kalau dipukul ya dia dapat untung. Dendanya lumayan, 4.000 real kali 4 16 juta. Itu diadukan. Sebegitunya jemaah. Hak seorang muslim harus diperhatikan. Jadi itu tadi sejumlah hadis yang bisa kita baca pada pagi hari ini. Walhamdulillahirabbil alamin. Masih ada sisa waktu untuk tanya jawab. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya. Ya, silakan Pak. Ya Pak. Mahal. Ini tergantung kebutuhannya. Kalau dia mintanya begini, mintanya itu sebut nama Allah. Ya, atas nama Allah aku minta sesuatu misalnya. Kasih. Dan sesuatu itu memang sesuatu yang bisa dia berikan. Ya, karena Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menganjurkan untuk memberi kepada orang yang minta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena orangnya, karena nama Allah sudah dibawa-bawa. Ya, atas nama Allah aku minta sesuatu, kasih. Kalau dia udah bicara seperti itu. Tapi ingat, karena sebagian orang bisa memanfaatkan itu. Misalnya gini, atas nama Allah saya minta rumahmu, ya jangan dikasih. Itu tinggal di mana? Iya kan? Nah itu yang saya maksud. Itu jam berharga nggak kan gitu kan? Terus ini orang sepenting apa gitu kan? Sebutuh apa dan seterusnya. Bapak kan bisa lihat. Kalau misalnya atas nama Allah saya minta sarung, kasih sarung, ada sarung buat apa? Buat sholat misalnya. Atau atas nama Allah saya minta makan karena hari ini saya belum makan, kasih makan, kasih. Ketika dia minta dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Nah, sisi lainnya Nabi menganjurkan ya, barang siapa yang meminta ya dengan menyebut nama Allah, hendaknya dia minta yang tertinggi, yaitu jannah. Artinya jangan dipakai nama Allah itu untuk meminta-minta hal-hal yang remeh. Jadi dua-duanya ada anjuran. Bagi yang mendengar permintaan tersebut, orang itu menyebut nama Allah, ya dia harus kasih dalam rangka mengagungkan nama Allah karena sudah disebut. Sisi yang lainnya, bagi orang yang mau minta, mau bawa nama Allah, hati-hati. Jangan dipakai nama Allah untuk minta hal-hal yang rendah. Begitu maksudnya. Jelas ya? Berikutnya. Satu lagi terakhir. Ya. Ini tadi disebutkan masalah silaturahim. Ya. Jadi bagaimana kalau kita mau silaturahim tapi jauh Pak Ustaz. Selain jauh juga biayanya tinggi. Oh ya. Jadi kita menggunakan fasilitas teknologi. Iya. Pakai video call lah. Iya. Masya Allah, bukan main itu. Iya. Kelihatan Ustaz. Iya. Nah itu bagaimana? Itu termasuk silaturahim atau enggak? Betul, itu termasuk silaturahim. Betul. Kita bisa gunakan alat-alat semacam itu. Jadi bukan hanya mesti kita datang, mungkin sesekali datang dalam rentang waktu mungkin setahun atau 2 tahun karena tempat yang berjauhan. Dan kita juga bisa manfaatkan teknologi yang ada. Kalau dulu telepon hanya suara. Sekarang kita bisa melihat langsung, ya, bertatap muka. Alhamdulillah dengan teknologi yang ada bisa. Dan yang paling penting dari kunjungan itu adalah transfernya biasanya. Itu yang paling penting, ya kan? Itu yang paling penting, itu yang paling manis rasanya. Kalau cuma datang doang terus pergi gitu, ya, gitu kan? Walaupun bukan itu sesungguhnya, tapi
Hal semacam ini, pemberian-pemberian ini akan mengikat cinta. Makanya Nabi mengatakan tahadu tahabbu, salinglah berbagi hadiah, niscaya kalian saling mencintai. Di antara hadiah ya, berupa uang yang paling praktis, karena dengan uang itu bisa digunakan untuk apa saja kan gitu. Walaupun bisa saja seorang menyiapkan barang tertentu yang dilihat kesukaan dia, dibawakan kepadanya, oke, nggak ada masalah. Dan itu juga bagian dari silaturahim yang pasti membuat orang itu ingat, jadi terikat gitu. Jadi walaupun mungkin nggak teleponan, tiba-tiba ada masuk transferan, nah itu juga diantara cara silaturahim. Baik jamaah, sebelum ditutup saya juga menyampaikan informasi nih ya, bahwa kajian ini juga saya rekam, selain direkam di sini di Instagram saya ya. Barang siapa yang ingin cek juga kajian-kajian yang lain, silakan disimak, di situ banyak sekali rekaman-rekamannya. Alamatnya di mcd_lc. Nah, silakan nanti diakses bagi yang memiliki handphone ya. Saya ulangi, mcd_lc. Nah, di situ banyak rekaman-rekaman kajian yang lainnya. Alhamdulillah. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Semoga Allah selalu memberikan taufik hidayah pada kita semua dan menyelamatkan kita di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.